Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang saya hormati Pak Fatoni selaku dosen pengampu pada mata kuliah ERP. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil UTS ERP saya. Pada soal pertama itu diketahui ada untuk memproduksi barang D ini diperlukan bahan baku A, B, C. Yang pertama, kebutuhan bahan baku D, yang dimana loading bahan baku D ini menggunakan metode FPR dengan intuisi lot sebesar 2 bulan dengan lead time 1 bulan. Pertama diketahui di sini, pada periode bulan 1, itu kebutuhan kotornya ada 20, bulan kedua 15, pada bulan 3 20, pada bulan keempat 15, pada bulan kelima 28, bulan ke-6 20, bulan ke-7 20, bulan ke-8 23, dan jadwal penerimaan persediaannya yaitu pada bulan ketiga 20 dan bulan ke-6 10. Lalu persediaan di tangan juga diketahui di periode sebelumnya yaitu 10. Lalu untuk mencari kebutuhan bersihnya, di mana dari kebutuhan kotor dikurangi dengan persediaan di tangan mendapatkan hasilnya 10. Lalu pada periode kedua karena tidak ada persediaan di tangan, hasilnya tetap 15. Pada periode ketiga tidak ada persediaan di tangan dan terdapat jadwal penerimaan persediaan sehingga hasilnya 0. Lalu pada bulan keempat tidak ada persediaan di tangan, hasilnya tetap 15. Bulan kelima tidak ada persediaan di tangan, hasilnya tetap 28. Bulan ke-6 tidak ada persediaan di tangan, tapi ada jadwal penerimaan persediaan sehingga terdapat sisa yaitu kebutuhan bersihnya 10. Bulan ke-7 dan bulan ke-8 tidak ada persediaan di tangan dan jadwal penerimaan persediaan sehingga kebutuhan bersihnya tetap dari kebutuhan kotor. Di sini offsettingnya didapatkan dari lead time 1 bulan, yang dimana offsettingnya direncanakan dari 1 bulan sebelumnya, yang dimana hasilnya pada periode ke-12 ini dapat 10, periode ke-1 15, periode ke-2 0, periode ke-3 15, periode ke-4 28, periode ke-5 10, periode ke-6 20, periode ke-7 23. Lalu di sini untuk ukuran lotnya itu didapatkan dari ini ada intuisi lotnya sebesar 2 bulan sehingga ukuran lotnya dihitung dari 2 bulan ini 10 tambah 15 25. Lalu persediaannya untuk periode ke-1 ini 25 kurang 10 didapatkan 15. Pada periode kedua tetap pada periode kedua 15 kurang 15 hasilnya 0. Lalu bulan ketiga mendapatkan dari kebutuhan bersih pada 2 bulan 3 dan 4 hasil 15. Jadi didapatkan persediaan pada bulan ketiga 15, pada periode keempat 15, dan ada persediaan kemarin dikurang jadi 0. Lalu pada periode kelima dapatkan lagi dari ukuran lot 2 periode 28 dan 10 38. 28 dikurang 38 didapatkan persediaan bulan kelima 10. Pada periode ke-6 10 kurang 10 0. Pada periode ke-7 dan ke-8 didapatkan lagi ukuran lot untuk kedua bulan ini ditambahkan hasil 43. Lalu persediaannya dapat 23 dari hasil pengurangan kebutuhan bersih dan ukuran lot pada bulan ke-7 dan bulan ke-8 dapatkan 0 dari kebutuhan bersih dikurang persediaan kemarin. Sehingga di sini jumlah nettingnya yang didapatkan adalah 121 dan loadingnya 4 kali pemesanan. Lalu untuk kebutuhan bahan baku C, yang dimana di sini bahan baku C ini menggunakan metode load for load dengan lead time 1 bulan. Di sini diketahui jadwal penerima persediaan pada bulan ke-1 itu bulan ke-1 dan bulan kedua yaitu 10 dan bulan kelima 15, lalu diketahui persediaan di tangannya ada 15.
Kebutuhan kotor di sini didapatkan dari offsetting pada bahan baku D. Di sini pada bulan 12 kebutuhan bersih didapatkan dari persediaan di tangan didapatkan dari persediaan tangan periode sebelumnya dikurangi kebutuhan kotor pada periode 12 didapatkan hasilnya 5. Lalu pada periode ke-1 pada periode ke-1 dikurangi hasilnya dapat 0. Lalu pada periode kedua dari jadwal penerimaan persediaan dan persediaan di tangan diselisihkan hasilnya 0. Lalu pada periode ketiga kebutuhan kotor dikurangi persediaan di tangan, lalu sisanya ada 5. Pada periode keempat tidak terdapat persediaan di tangan maupun jadwal penerimaan persediaan sehingga kebutuhan bersihnya tetap 28. Lalu pada periode kelima didapatkan dari persediaan di tangan ada 5. Jadwal penerimaan persediaan ada 15, kebutuhan kotor ada 10, kebutuhan bersihnya ada 0. Pada periode ke-6 hasilnya 15, pada periode ke-7 dan hasilnya 23. Offset yang didapatkan ialah 0, 0, 0, 0 di bulan 11, 0 di bulan 12, 0 di bulan 1, 5 di bulan 2, 28 di bulan 3, 0 di bulan 4, 15 di bulan 5, dan 23 di bulan 6. Lalu untuk ukuran lot di sini, karena ini menggunakan metode lot for lot, sehingga untuk kebutuhan bersih dan ukuran lotnya itu sama. Jadi tidak ada persediaan di sini. Sehingga jumlah nettingnya yaitu 71 dengan total loading 4 kali pemesanan. Selanjutnya untuk kebutuhan bahan baku B. Nah, pada bahan baku B ini membutuhkan 3C. Untuk penggunaan bahan baku B ini menggunakan metode FOQ dengan nilai intuisi 50, lead time 2 bulan. Di sini diketahui untuk jadwal penerimaan persediaannya pada bulan kedua 10 dan maaf typo di sini ada 20 di bulan ke-6-nya. Lalu persediaan di tangan ada diketahui 25. Di sini pada bulan ke-11 ini persediaan di tangannya tetap 0, 12-nya 25 tetap 0, satunya persediaan di tangan 25, 0. Pada periode kedua dihasilkan 20, 000, terus lalu kebutuhan bersihnya di sini didapatkan yang pertama adalah pada periode ketiga ini 84 dikurangi 20 dapat hasilnya 64. Pada periode keempat tetap 0, pada periode kelima tetap 45. Lalu pada periode ke-6 di sini ada 20, 69 dikurangi 20 sehingga didapatkan hasilnya 49. Offset yang didapatkan yaitu pada bulan ke-9 0, pada bulan ke-10 0, pada bulan ke-11 0, pada bulan ke-12 0, pada bulan ke-1 64, pada bulan kedua 0, pada bulan ketiga 45, pada bulan keempat 49. Lalu untuk ukuran lot di sini ukuran lotnya menyesuaikan untuk mencukupi agar hasilnya bisa dikurangi. Sini 64 dikurangi 100 mendapatkan hasil 36. 0 ini persediaannya tetap ada. Lalu ini 41. Dan yang terakhir persediaannya 42. Di sini
Didapatkan total nettingnya 158 dan loading 3 kali pemesanan. Lalu untuk kebutuhan bahan baku A, di sini A dibutuhkan dari 2C. Yang dimana diketahui biaya pemesannya 1.500 per pesan dan biaya penyimpanan 3.000 per unit per periode dengan menggunakan metode EOQ dengan lead time 1 bulan. Di sini diketahui jadwal penerimaan persediaannya 10 pada bulan ke-1. Lalu pada bulan keempat itu 20. Maaf ini tidak kelihatan karena tip X. Lalu pada bulan ke-6 ada 20 juga. Dan di persediaan di tangan ada 15. Sini kebutuhan kotornya diambil dari offsetting pada kebutuhan bahan baku C. Untuk mendapatkan kebutuhan bersihnya sama seperti tadi. Persediaan tangan ada 15, 15, 25, 15. Kebutuhan bersih tetap 0, 0, 0, 0. Lalu, di sini kebutuhan bersih pada periode ketiga dapatkan dari kebutuhan kotor. Kebutuhan kotor periode 3 dikurang persediaan sisa di periode sebelumnya, yaitu 41. Lalu di sini dapatkan 20, persediaan di tangannya, kebutuhan bersihnya 0. Pada periode kelima, kebutuhan bersihnya didapatkan dari kebutuhan kotor pada periode kelima 30 dikurangi persediaan di tangan di periode sebelumnya 20 dikurangi sehingga hasilnya 10. Lalu pada periode ke-6 ada jadwal penerimaan persedia sehingga sisanya yaitu 26. Sehingga didapatkan offsettingnya dengan lead time 1 bulan, di mana ini dimajukan 1 bulan sebelum pemesanan, dilakukan pada bulan 10, di mana pada bulan 10 0, bulan 11 0, bulan 12 0, bulan 1 0, bulan 2 41, bulan 3 0, bulan 4 10, bulan 5 26. Untuk ukuran lotnya, di sini ukuran lotnya itu mencukupi agar bisa ada sisa. Ini 9 kali 5, 45, 45 kurang 41, 4. Lalu pada periode ketiga, tetap 4 dari persediaan sisa sebelumnya. Pada periode keempat itu 10, dengan ukuran lot 9, 3. Lalu pada periode kelima, 26, ukuran lotnya 9 kali 3, 27, 27 kurang 26, yaitu 3. Di sini untuk mendapatkan EQ dari 9 ini tadi, maaf sebelumnya, saya lupa menjelaskan. Sini didapatkan dari akar 2 deka dibagi H dengan 20 dikali 77 kali 1.500 dibagi 3.000 yang dimana hasilnya 8,77 yang dimana dibulatkan menjadi 9. Di sini dapatkan biaya pemesanannya 3 kali 1.500 sama dengan 4.500, biaya penyimpanannya 45.000 dengan total 4.500 tambah 45.000 yang hasilnya 49.500. Lalu soal selanjutnya, faktor-faktor yang dapat menggagalkan implementasi dari ERP atau SAP pada suatu perusahaan ialah pertama, manajemen perubahan dan training. Kesulitan ini terletak pada perubahan praktik pekerjaan yang dilakukan. Training ini melibatkan banyak modul harus dijalankan seawal mungkin. Lalu perencanaan yang buruk, meremehkan keahlian IT, implementasi ERP membutuhkan keahlian staf yang ditingkatkan dengan baik. Lalu strategi operasi tidak mendorong perencanaan dan pengembangan bisnis proses. Waktu implementasi lebih lama dari yang diharapkan. Dan terakhir, perubahan bisnis proses dan implementasi ERP menyebabkan perubahan-perubahan dalam struktur organisasi berupa bertambahnya job description dan unit-unit kerja baru yang berfungsi untuk mendukung implementasi ERP. Lalu nomor 3, ini perbedaan mendasar pengembangan sistem pendekatan ERP dengan pengembangan sistem lainnya. Lalu contoh pengembangan sistem informasi layanan di perguruan tinggi. Pertama itu input multiproses. Proses ini ialah ketika salah satu unsur menginput suatu proses, maka
proses tersebut akan menghasilkan banyak proses yang saling terintegrasi dengan baik atau satu one input multiproses secara real time. Contohnya ketika calon mahasiswa ingin mendaftar di perguruan tinggi, maka perguruan tinggi tersebut akan menginput satu kali data mahasiswa. Lalu, data mahasiswa tersebut akan diproses dan terintegrasi sehingga menghasilkan proses output secara pencetakan seperti pencetakan KRS, registrasi mahasiswa, dan sebagainya. Lalu ada the best practice, yaitu penciptaan modul-modul dikembangkan dan harus mencerminkan praktik terbaik atau the best practice. Dalam mengelola bisnis, berdasarkan pengalaman para pelaku bisnis atau teori akademik, dapat juga diartikan dengan the best dalam komponen pembentuk sistemnya, serta the best dalam prosedur, aturan, dan fungsi-fungsi di dalamnya. Contohnya seperti sistem pengelolaan data dosen dan mahasiswa terbaik, yang dimana pengelolaan data akan terintegrasi dan menjadi modul-modul. Baiklah, selesai pula presentasi dari saya. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan maaf apabila saya ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.